punya jadwal sekarang. Wah, saya akan bahas terus tentang apa namanya kita salah satu kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, salah satu karangan beliau yang paling populer dan ini kitab yang paling masyhur. Kenapa saya mengatakan Pak kitab yang paling masyhur? Ibu di antara kitab yang paling banyak dibaca di dunia ya, di dunia setelah Quran itu adalah kitab Riyadhus Shalihin. Jadi buku yang kitab yang paling banyak dibaca di dunia itu adalah Al-Quran. Kemudian setelah itu kitab yang paling banyak dibaca itu adalah ternyata karangan Imam An-Nawawi. Di Arab Saudi sendiri ini merupakan salah satu kitab yang paling populer ya. Mau di negara-negara muslim manapun ternyata kitab Riyadhus Shalihin itu adalah kitab yang paling banyak dibaca. Eh, saya tidak mengawali dari bab niat karena ternyata Imam An-Nawawi dalam kitabnya itu diawali dengan bab niat ya. Insya Allah mungkin satu saat saya akan bahas dari awal, tapi sekarang saya loncat ke bab ketiga yaitu tentang sabar ya, tentang bab salah satunya yang disebut dengan babus sabri, bab tentang kesabaran. Tentu bab ini ditampaikan oleh Imam An-Nawawi eh, pada kita. Salah satunya adalah informasi bagaimana keutamaan orang-orang yang sabar, bagaimana tanda-tanda orang yang sabar, dan bagaimana perlakuan Allah kepada orang-orang yang sabar. Uh, Mudah-mudahan di pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Dalam surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Kemudian ayat lagi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Saya terjemahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan saling memberikan kesabaran kalian. Warobitu, dan berjagalah kalian. Oke, ayat yang pertama kita lihat sabar itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah kalian. Ternyata di ini ditafsirkan ala taatin, yaitu sabar kepada taat, wal masaibi, dan kepada musibah, wa alal maasi, dan sabar meninggalkan maksiat. Ibu dan Bapak, ternyata sabar itu kata para ulama itu ada tiga bagian. Ada tiga yang harus kita sabar. Satu, sabar ketika kita melaksanakan taat. Dan kalau kita melaksanakan sholat itu tentu perlu penuh dengan apa? Kesabaran. Ya. Kalau tidak sabar tentu kita pengen segera selesai. Apalagi kalau seandainya sholat yang membutuhkan waktu yang cukup lama seperti sholat tarawih. Ya. Kita baca Quran itu kalau tidak sabar tidak mungkin. Ternyata sabar itu kata para ulama yang pertama adalah sabar dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal masaibi, dan sabar ketika diberikan ujian oleh Allah. Ya, kita diberikan musibah oleh Allah, usaha kita, penyakit yang datang dan sebagainya, itu harus bersabar kepada Allah. Yang ketiga, wa anil ma'asi, dan sabarlah ketika kita meninggalkan maksiat kepada Allah. Yang namanya kata Rasulullah SAW, yang namanya sesuatu yang mengandung dosa itu biasanya khodro, menarik, warnanya hijau. Ya, ada istilah bahasa kita yang namanya perbuatan maksiat itu di apa namanya dihiasi dengan sesuatu yang menarik. Tapi ternyata kata Rasulullah SAW, bersabarlah ketika kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari sini kita ketemukan yang namanya sabar itu ada tiga. Satu, sabar dalam menjalankan perintah. Yang kedua, sabar ketika diberikan musibah oleh Allah. Yang ketiga, bersabarlah ketika kita menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sabar ya. Ada hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan kalimat ribat. Apa itu ribat? Ribatu yaumin fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Berjaga dalam satu hari di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa itu ribat? Ibu, ribat itu artinya kehati-hatian dalam medan perang.
Dan kalau saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekarang, mereka itu kadang-kadang ketika malam justru mereka sangat takut. Nah, itu disebut dengan ribat. Ribat itu artinya berjaganya seseorang, mata seseorang, kehati-hatian seseorang dalam medan perang itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini artinya pahala bagi orang yang berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat luar biasa. Dan kita berdoa mudah-mudahan saudara kita yang ada di Palestina diberikan keteguhan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran yang sangat luar biasa. Kita hanya bisa mendoakan mereka bersabar, tapi mereka sudah bersabar. Ya ini apa namanya? Minimal kita sebagai saudaranya adalah mendoakan. Oke, selanjutnya ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Lamun cek bahasa Sunda innama yuwaffa pastina dicumponan as-sabiruna pirang-pirang jalma sabar ajrohum karena pahalana orang sabar bighairi hisab tanpa hisaban. Punten Ibu, ada pahala yang tak terhingga. Kalau hitungan pahala itu, sedekah itu ada hitungannya. Ada hitungan setiap amal itu dikalikan 10. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Ada yang mengatakan sedekah itu dalam ayat yang lain Allah berfirman, uh, ya gimana? Barang siapa orang yang berinfak, maka sesungguhnya infak itu akan dibalaskan menjadi 700 kali lipat. Tapi ternyata ada pahala yang hitungannya itu hanya di sisi Allah. Tidak ada hitungannya saking luar biasanya. Ternyata di antara ibadah yang pahalanya hanya ada di sisi Allah adalah pahala sabar kepada Allah. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Akan dipenuhi pahala sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hitungan. Jadi tanpa hisaban. Walaman sabar wa ghafara inna dzalika lamin azbil umur. Walaman jeung ari jalma sabaru anu sabar wa ghafara dan memaafkan kesalahan orang lain. Sabar dan memaafkan kesalahan orang lain, inna dzalika lamin azmil umur. Perbuatan tersebut adalah dari keteguhan hati. Tak mungkin orang mampu memaafkan kesalahan orang lain, tak mampu orang melakukan sabar kecuali orang ini adalah orang-orang yang hatinya sudah memiliki keteguhan. Ini Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa ya memuji orang-orang yang sabar dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ibu dan Bapak, bagaimana Rasulullah SAW yang ketika orang melakukan perbuatan dosa, perbuatan kesalah kepadanya, beliau mampu memaafkan. Saya yakin orang tersebut adalah memiliki sifat min azmil umur, di mana hatinya itu sangat teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kota Taif yang begitu indah kita temukan dan kita menjadi salah satu tempat yang sering kita kunjungin dalam melaksanakan ibadah umrah. Mungkin saya sering sampaikan, Ibu dan Bapak, itu salah satu perbuatan memaafkannya Rasulullah tentang kesalahan mereka. Wasta'inu bis sabri wassalah. Utlubu al-ma'una ta'ala umurikum. Carilah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bermacam urusan kalian dengan sabar. Apa itu sabar? Sabar itu menerima apa yang diberikan oleh Allah. Jadi salah satu pertolongan akan datang ketika kita merasa apapun yang ditakdirkan Allah adalah yang terbaik untuk kita. Ternyata itu salah satu bentuk sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu dan Bapak, cara mencari pertolongan dari Allah itu apa? Sabar. Yang kedua, salat. Yaitu dengan melaksanakan salat. Karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun badiru ila salah. Rasulullah SAW itu, Ibu dan Bapak, kalau seandainya ada sesuatu yang kena kepada beliau, ternyata beliau itu segera untuk melaksanakan sholat. Ditimpa oleh musibah oleh Allah, langsung segera melaksanakan sholat. Ditimpa musibah, segera melaksanakan sholat. Itulah Rasulullah SAW. Ternyata dua hal inilah hanya salah satu cara pun dan di antara dua inilah adalah jalan bagaimana kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Satu, sabar. Yang kedua, sholat. Tidak ada lagi. Bayangkan Ibu dan Bapak, saya lihat di grup ini ada 24 orang. Ada 24 orang yang masuk. Ternyata Ibu, kalau saya nanya, semua orang pasti punya masalah. Ya. Jadi sekali lagi,
Kita punya masalah, saya punya masalah, ibu punya masalah, bapak punya masalah. Masalah berhubungan dengan anak-anak kita, masalah dengan keinginan kita, masalah dengan segala macamnya. Ternyata Rasulullah memberikan solusi hanya dengan dua. Apa itu? Kata Rasulullah, wasta'inu bis sabri wassalah. Yang pertama, cara menyelesaikan masalah kita adalah sabar. Apa itu sabar? Menerima apa yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Insya Allah, kalau kita sudah nerima, tapi ketika kita diberikan ujian oleh Allah, kemudian kita bahasanya muring-muring, nyalahin si A, nyalahin si B. Kalau di keluarga, ketika ada masalah kita menyalahkan pasangan hidup kita. Kalau ada masalah dengan anak kita, seorang suami nyalahin istri, istri nyalahin anak, itu bukan menjadi solusi, itu menimbulkan masalah baru, ya masalah pertengkaran. Tapi ternyata dalam Islam itu ketika ada masalah maka terima, tegur, kemudian kita terima, ya Allah, itu saya tahu ini adalah teguran darimu. Ya Allah, ini adalah sesuatu dari sisimu. Maka senantiasa itu salah satu bersabar. Kemudian tingkatin kualitas dan kuantitas sholat kita. Jadi Rasulullah SAW kalau ada apapun yang berkenaan dengan dirinya, baik itu ujian dari Allah, maka senantiasa Rasulullah bersegera untuk melaksanakan sholat. Nah, ini salah satu jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang jumlahnya sekitar 7,6 triliun sekarang ya, miliar bukan miliar, 7,6 miliar, dan di antara yang 7,6 miliar itu adalah 2 miliarnya umat Islam. Umat Islam itu memiliki masalah. Saya yakin kita punya masalah dan ternyata solusi yang ditawarkan oleh Allah sama, cuman dua. Satu sabar, dua sholat. Itulah solusi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولنبلونكم sungguh kami akan menguji kalian." Ini jadi yang namanya ujian dari Allah itu sebuah kemestian. Yang namanya ujian dari Allah itu sebuah ketetapan. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan menguji kalian. Hatta na'lama, sampai kami mengetahui al-mujahidina, siapa di antara kalian orang-orang yang bersungguh-sungguh, minkum di antara kalian wasabirina, dan orang-orang sabar. Jadi bagaimana Allah akan mengetahui kita termasuk orang sabar atau tidak kalau kita tidak pernah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Ibu dan Bapak, yang namanya sabar, yang namanya ujian itu adalah bentuk bagaimana Allah pengen mengetahui siapa di antara kita orang-orang yang bersungguh-sungguh dan orang-orang yang senantiasa dikategorikan sebagai orang-orang yang sabar. Tadi yang orang yang sabar itu kan pahalanya amat sangat luar biasa. Tapi bagaimana Allah mengetahui orang sabar kalau tidak diberikan ujian? Jadi ketika kita diberikan ujian, husnuzon kepada Allah. Yang namanya kita, pemikiran kita, oh Allah sedang memberikan ujian kepada saya. Untuk apa? Dalam rangka Allah Subhanahu wa taala pengen mengetahui apakah saya termasuk orang yang sabar, apakah kita termasuk orang yang putus asa dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ibu dan Bapak kalau yang mau bertanya silakan aja langsung diketik ya di kolom chat. Ini luar biasa nih yang hadir. Bunda sudah memakai sal Palestina. Luar biasa ya. Ini sebentuk dukungan. Oke, hadis yang pertama. Dan ini tadi ayat-ayat Al-Quran. Hadis pertama, An Abi Malik An Haris bin Asim Al-Ash'ari qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tuhuru syatrul iman. Yang namanya kebersihan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya kebersihan adalah setengah daripada iman. Jadi kalau kita berlaku bersih, itu Masya Allah adalah sebagian daripada keimanan. Rasul itu Ibu dan Bapak penampilannya itu seger. Rasul itu penampilannya menarik. Nah, jadi kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi ya Allah gosok gigi aja jarak. Rasulullah SAW itu dekat dengan orang itu, orang yang ada di dekatnya itu mesti apa? Mesti wangi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu selalu wangi.
beliau ini mau bangun tidur, mau setelah tidur, ternyata beliau itu terciumnya udah wangi. Itu Rasulullah SAW. Jadi makanya Rasulullah SAW mengatakan kebersihan itu adalah setengah daripada iman. Makanya kita umat Islam dituntut untuk iman. Dan ibu dan bapak, saya punten, tolong kepada ibu dan bapak kalau bisa dalam satu keseharian itu jangan lepas daripada wudhu. Karena wudhu itu adalah sebagian daripada bersuci kita. Cara kita bersuci. Maka Allah, kemarin ibu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ketika dunia semuanya diberikan musibah oleh Allah dengan COVID-19 ya. Yang kalau kita hampir 2 tahun itu kejadian begitu luar biasa. Tapi ternyata solusinya semua dokter mengatakan solusinya satu adalah dengan cara cuci tangan. Yang kedua dengan cara jaga jarak. Ternyata konsep itu sudah basi di hadapan umat Islam. Kenapa? Umat Islam itu bukan hanya cuci tangan. Bayangkan Rasul mengatakan minimal 1 hari 5 kali kita bukan hanya cuci tangan. Habis cuci tangan kita dengan berdoa Allahumma fad yadayya mimma asika kuliha. Ini doa sebelum kita berwudu. Kemudian kita berkumur dengan berdoa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bayangkan bukan hanya tekangan, tapi mulut pun dicuci. Kemudian hidung pun dicuci. Dokter mengatakan virus itu adanya di hidung, virus itu ada di mulut. Ternyata umat Islam lebih dulu membersihkan. Jadi ternyata dunia ini baru diberikan ajaran. Dan kemarin kita lihat ada seorang perempuan muslimah, ada perempuan yang mu'alaf. Dia masuk seorang dokter, masuk Islam. Ternyata setelah diberikan ujian yang namanya COVID. Dan dia mengatakan, saya sebagai dokter baru mengetahui ternyata agama yang paling bersih itu adalah agama Islam. Nah, kita sebagai pelakunya, sebagai umat Islam, Masya Allah berbangga karena ternyata tidak ada agama yang paling bersih melebihi bersihnya agama Islam. Jadi ibu dan bapak, sekali lagi Rasul mengatakan at-tahuru saturul iman. Yang namanya kebersihan itu atau bersuci itu bagian daripada iman. Makanya ibu, dan salah satu ijazah dari guru saya, kalau kita pengen dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, kalau punten kehidupan kita pengen berakhir dengan kematian yang husnul khatimah, maka biasakan dalam keseharian kita berwudu. Karena kebayang nggak kalau kita lagi berwudu, tiba-tiba sakaratul maut datang, maka insya Allah kita menghadap kepada Allah dalam keadaan sedang bersuci. Walhamdulillah tamla'ani al-mizan. Lapan alhamdulillah itu akan memenuhi dan akan memenuhi timbangan. Jadi nanti Allah Subhanahu wa taala memiliki timbangan dan ternyata alhamdulillah satu kalimat alhamdulillah itu senantiasa mampu memberikan memenuhi timbangan-timbangan Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak punten kalau yang punya kitab Riyadhus Shalihin boleh dibuka atau nanti ibu boleh di-download ya di HP masing-masing ada kitab Riyadhus Shalihin supaya nanti ibu tinggal lihat aja bagaimana penjelasannya. Walhamdulillah dan alhamdulillah tamlaun ya. Tamlaul mizan itu akan memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamlaani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dan alhamdulillah kalimat subhanallah walhamdulillah ini zikirnya malaikat ini. Makanya ibu jangan sepelekan kalimat subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pagi minimal gitu ya 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Nah, kalimat ini ternyata Ibu, kalimat subhanallah walhamdulillah itu pahalanya memenuhi perkara di antara langit dan bumi. Ibu pandang bumi kita, lihat ke atas sana, langit begitu luar biasa. Yang namanya langit itu kita kemana-mana langitnya satu. Ya. Langit yang ada di Indonesia, langit ternyata Masya Allah begitu luasnya langit kita. Ternyata ketika seseorang hamba mengatakan kalimat subhanallah walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala di mana pahalanya itu bumi dengan langit diisi dengan pahala kalimat subhanallah walhamdulillah. Ini luar biasa pahala kalimat subhanallah dan alhamdulillah. Maka
dalam keseharian kita, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat itu. Subhanallah, 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 subhanallah walhamdulillah. Terus mulut kita basahi dengan dua kalimat yang tadi, insya Allah itulah kalimat yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kalimat yang senantiasa Allah senang ketika disebut namanya dengan kalimat yang tadi. Hadis yang selanjutnya, keterusannya, wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Nah, ini ada hadis, man hafadha ala salati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa orang yang menjaga salat, maka salat itu akan menjadi cahaya, akan menjadi pembela, dan akan menjadi penolong di hari kiamat. Nah, ini bagi orang yang senantiasa menjaga salat. Wa man lam yuhafiz ala shalah alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah. Dan barang siapa orang yang tidak pernah menjaga salat, tidak menjaga, bayangkan orang ini tidak pernah melaksanakan salat, ngaku iman tapi tidak salat, maka orang ini tidak akan memiliki cahaya, orang ini tidak akan pernah memiliki burhan, penjelasan atau penolong, dan orang ini tidak akan memiliki uh, pelindungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Abi Khalaf, dan orang ini di akhirat akan disatukan dengan Qarun, Fir'aun, gegedenya neraka tuh ya. Neraka itu gegedenya itu ada itu tuh. Ada Qarun, ada Haman, ada Fir'aun, dan Ubay bin Khalaf. Tokoh munafik di zaman Rasulullah namanya Ubay bin Khalaf. Itulah orang-orang kalau mereka senantiasa meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dalik. Maka sebab itu ibu dan bapak, jaga sholat kita. Jaga sholat kita. Siapa yang menjaga sholat, Allah pun akan menjaganya. Barang siapa yang tidak pernah menjaga sholat, maka orang ini tidak pernah mendapatkan pertolongan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Was-shadaqatu burhanun. Was-shadaqatu burhanun. Dan sedekah itu menjadi hujjah ala imani muaddiha, bagi iman orang yang melakukannya. Jadi ketika kita melaksanakan sedekah, maka sedekah itu akan menjadi tanda apakah orang ini benar imannya atau tidak. Makanya kalau kita mengaku iman kepada Allah, akan tangan ini mudah untuk memberi. Dan sebaliknya, kalau iman kita lemah, maka susah. Makanya lamun dina dompet, ya kan, kalau dina dompet ayah 100.000, ayah 50.000, ayah 20.000, ayah 5.000, jeung ayah 2.000, lamun minang asup keluar tina dompet nu 2.000 wae, nah eta mah imana masih apa? Nah, kata Rasulullah, wassadaqatu burhanun. Yang namanya sedekah itu tanda. Tanda apa? Tanda kualitas keimanan kita. Kalau sedekahnya orang Masya Allah luar biasa. Ibu dan Bapak, mungkin pernah saya sampaikan ya, di Arab Saudi, ibu dan Bapak kalau datang ke Arab Saudi, maka kita akan melihat mesin ATM. Mesin ATM itu di sana dulu mah kalau mesin ATM itu cuma satu perusahaan, namanya Rajhi. Namanya siapa, Bu? Rajhi ya. Di sana tulisannya Rajhi. Itu hingga sekarang. Tapi sekarang sudah, saya kemarin waktu ketika umroh sekarang itu udah mulai brand-brand lain atau perusahaan-perusahaan yang lain di mesin ATM itu. Dulu mah Rajhi rata-rata. Rajhi itu siapa? Ibu dan Bapak, ternyata Rajhi itu adalah nama pemiliknya Sulaiman Ar-Rajhi. Sulaiman Ar-Rajhi itu punya harta, punya uang sampai 1.200 triliun. Sulaiman Ar-Rajhi itu. Ternyata hartanya beliau ini, dan beliau meninggal di 2017, kalau 2019 ya. Beliau itu meninggal, ternyata beliau itu hartanya, seluruh harta beliau itu disedekahkan, dibagi dua. 1/2 bagian itu untuk keluarganya, untuk anak cucunya, dan kemudian 1/2 bagian lagi beliau wakafkan semua. Dan ternyata di akhir hayatnya, dan ini menjadi contoh bagi kita, beliau Sulaiman Ar-Rajhi itu sebelum meninggal, ternyata beliau itu tinggal tidak punya rumah, tidak punya kendaraan. Beliau tinggal di apartemen yang disewa dari gaji beliau sebagai ketua yayasan. Kemudian beliau pun punya kendaraan itu hanya sewaan. Jadi ternyata beliau itu seluruh hartanya dinolkan tanpa ada pemilikan ketika mendekati akhir hayatnya. Maka wartawan dunia pada saat itu, dan ini beliau ini, Ibu, salah satunya mewakafkan tanah. Mewakafkan tanah, dan itu jumlah wakaf terbesar di dunia.
Makanya salah satu wakaf beliau ini, kalau kita hari Senin dan Kamis di Masjidil Haram, kita suka mencicipi kurma, dan itu salah satu kurma dipetik dari apa namanya kebun miliknya Sulaiman Ar-Rajhi. Karena apa? Karena ternyata wakaf terluas alam jagat raya itu adalah tanah yang diwakafkan oleh Sulaiman Ar-Rajhi. Bayangkan beliau ini, masya Allah, luar biasa. Ternyata ibu, kepala wartawan, ketika beliau pada saat itu diwawancara, wahai Syekh, kalau di Arab itu panggilan syekh itu bagi orang kaya, bagi pejabat itu syekh, atau syekh itu bagi ulama. Jadi ulama itu dipanggilnya juga apa? Syekh. Nah, yang ketiga, panggilan syekh itu bagi orang yang sudah tua. Nah, jadi Bapak kalau dipanggil di itu ya syekh, itu artinya macam-macam. Artinya boleh artinya bapak-bapak nunggu kolot, mana ya. Atau syekh artinya apa? Artinya orang kaya atau pejabat, ya syekh atau ulama. Dihormati karena ilmunya. Ternyata ditanya, ya syekh, Anda sekarang sudah tidak punya apa-apa. Kenapa Anda melakukan seperti ini? Ternyata ini punten ada kalimat yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Sulaiman Ar-Rajhi. Beliau mengatakan, kata Sulaiman Ar-Rajhi, ibu saya melahirkan saya dulu, ibu saya melahirkan saya tidak membawa apa-apa, dan sekarang saya akan kembali kepada Allah tanpa apa-apa. Jadi begitu beliau pengennya, jadi beliau mengatakan, ibu saya melahirkan saya tidak membawa apa-apa, dikeluarkan dari perut ibu saya tidak membawa apa-apa, dan sekarang pun saya akan kembali kepada Allah dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Namanya Sulaiman Ar-Rajhi. Di zaman sahabat ada namanya Utsman bin Affan. Ternyata sedekah itu mencerminkan seberapa kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabru diyaun, dan sabar itu akan menjadi cahaya. Wal Qur'anu hujjatun, dan Quran itu akan menjadi hujjah laka au alaika. Quran itu akan berhujjah, memberikan manfaat bagi kita ketika kita mampu melaksanakan perintah Allah yang ada dalam Quran dan menjauhi semua larangan ada dalam Quran. Tapi Quran itu akan menjadi bahaya bagi kita ketika kita sering membaca Quran, kita tahu Al-Quran, tapi ternyata kita meninggalkan perintah Allah dan kita mendekat kepada apa yang dilarang oleh Allah. Justru Quran akan membahayakan kita semua. Kulun nasi yagdu faba'yu nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Manusia setiap hari dia berjalan, hadis Rasulullah, kulun nasi yagdu, setiap manusia berjalan melakukan aktivitasnya, dan di antara mereka ada yang senantiasa menjual dirinya untuk dimerdekakan, memerdekakan dirinya. Artinya apa? Ada manusia itu yang mana kesehariannya dia dipakai taat kepada Allah, dan ada pula yang setiap harinya dirusak dirinya sehingga dia kelak akan mendapatkan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu cuma dua pilihan. Satu, mencari ridho Allah, dan yang kedua, ada orang yang berjalan justru mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di pagi hari ini dan di hari ini kita termasuk orang yang senantiasa mencari keridhaan Allah, bukan mencari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Ya, ini hadis yang pertama. Yang kedua, kemudian an Abi Sa'id Al-Khudri, ana unasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum, tsumma sa'alu fa'atahum. Ada beberapa orang di antara kaum Ansor, mereka datang ke Rasulullah dan meminta. Jadi minta kepada Rasul, kemudian Rasul memberikannya. Kemudian setelah itu dia datang lagi dan meminta kepada Rasulullah. Orang yang sama, dan ternyata Rasulullah SAW tidak pernah menolak. Ada orang yang minta, diberikan. Orang yang minta, diberikan. Orang yang minta, diberikan. Bahasanya di kita, Pak Punten, ada orang yang meminta-minta, Rasul diberikan. Orang yang meminta-minta, diberikan. Sampai hatta naqida ma'indahu. Sampai di tangan Rasulullah itu sudah tidak ada apa-apa lagi. Ini orang tahu banget Rasul itu tidak akan pernah menolak. Ya, dimanfaatin. Orang datang ke Rasulullah diberi, orang datang ke Rasulullah diberi. Sampai Rasulullah SAW sudah tidak memiliki apa-apa. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadi, dan Rasul berkata ketika sudah tidak ada lagi yang disedekahkan. Apa kata Rasulullah? Ma yakun indi min khairin falan adir ad-dakhirahu ankum. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diserahkan kepada kalian. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi ini ada kelompok orang di orang Ansor, mana dia datang ke Rasulullah dan meminta. Kemudian
Dia meminta diberikan lagi sama Rasulullah. Dia meminta diberi lagi sama Rasulullah. Sampai apapun yang diberikan Rasulullah itu sudah tidak ada lagi. Dan Rasul berkata, wa may yasta'fif yu'affifullah. Ini pendidikan ya. Ya, ujungnya Rasul mengatakan barang siapa yang menjaga diri dari minta-minta. Barang siapa orang yang menjaga diri dari minta-minta, yu'affihullahu, maka Allah akan mencukupi untuknya. Jadi artinya ini hadis, awas ya, ini hadis berkenaan dengan orang yang suka minta-minta. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa orang yang menjaga dari minta-minta, maka Allah akan mencukupi kehidupannya. Wa may yastaghnillah wa may yastagni yughnihillah. Barang siapa orang yang merasa cukup hidupnya, merasa dirinya ketika, oh mohon maaf saya adalah orang yang cukup. Nah, makanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cukup, Ibu dan Bapak ya. Ketika pengen umroh rezekinya apa? Cukup. Pengen beli kendaraan rezekinya cukup. Pengen beli mobil rezekinya cukup. Ya, pengen jalan-jalan rezekinya cukup. Nah, inilah yang disebut dengan orang yang apa? Yang cukup ya. Jangan jadi orang yang yang selalu butuh. Meskipun sudah punya apa-apa, lirik sana pengen, lirik sini pengen. Itu bukan orang kaya. Jadi orang kaya itu ada orang yang merasa cukup. Wa may yastagni, barang siapa orang yang merasa cukup, yughnihillahu, maka orang ini akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib, Ibu, beliau adalah orang yang biasa, kadang-kadang lapar, kadang-kadang ini, ternyata beliau itu adalah orang yang merasa cukup dengan rezeki Allah. Ketika ditawarkan oleh Allah kepada Rasulullah, Ali, mau nggak kamu jadi orang kaya? Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Ya Rasulullah, sudah cukup bagiku. Maka maka kata Ali bin Abi Thalib, surga ini aku pengen mendapatkannya dengan kemiskinan yang Allah berikan kepada aku. Jadi Ali bin Abi Thalib hidupnya merasa cukup. Maka Allah pun memberikan kecukupan dalam Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib, al-ghina hakuna, kata Ali bin Abi Thalib, yang namanya kekayaan itu bukan dari seberapa banyak harta yang kita miliki, bukan dari seberapa mewah kendaraan kita, bukan dari seberapa bagus rumah kita, tapi kata Ali bin Abi Thalib, seberapa menerima hak kita kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatasabbar, barang siapa orang yang bersabar, yusabbirullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesabaran kepadanya. Wa man u'tiya ahadun ata'an khairan au as'a minas sabri, tidak akan ada orang yang diberikan kebaikan dan lebih luas kebaikannya melebihi dia diberikan kesabaran oleh Allah. Jadi orang sabar itu sebenarnya diberikan kebaikan oleh Allah. Jadi ternyata ini menunjukkan yang namanya sabar itu adalah kebaikan dari Allah. Oke. Selanjutnya, ini an Abi Yahya Suhaib ibnu Sinan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban di amril mukmin. Ajab itu ajaib. Ini bahasa kita. Kalau ada yang mengatakan ajaib itu artinya kaget. Rasul itu pernah dilihatkan, Ibu dan Bapak, Rasul itu pernah dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengintip takdir umat Islam, umat Rasulullah. Jadi Rasul satu ketika beliau ditakdirkan oleh Allah melihat urusan orang-orang mukmin. Maka komentar Rasulullah, ajaban di amril mukmin. Ajaib orang mukmin itu. Kenapa orang mukmin itu disebut ajaib? Karena ternyata kata Rasulullah SAW, inna amrohu kullahu lahu khair. Semua urusan orang mukmin itu adalah baik baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak pernah Allah memberikan takdir kepada seseorang pun kecuali hanya kebaikan itu milik orang mukmin. Apa takdir itu? Idza asabatu sarra'u syakara fakana khairun dah. Apabila menimpa kebaikan bagi orang mukmin, lantas dia bersyukur kepada Allah, memuji dengan kalimat alhamdulillah dan dia bersyukur kepada nikmat Allah, fakana khairun dah, maka bersyukur itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabatu dharra, dan apabila ditimpa bahaya untuk orang mukmin, sabaro, dan dia bersabar, fakana khairun lah, maka sabar itu pun menjadi kebaikan bagi orang mukmin. Jadi ternyata inilah komentar orang mukmin. Jadi orang mukmin mencoba mana yang baik, mana yang tidak baik bagi orang mukmin. Kebaikan, bersyukur, baik. Ditimpa musibah, sabar, baik. Sehingga orang mukmin kondisi apapun itu menjadi kebaikan bagi orang mukmin. Masya Allah, ini tidak akan pernah diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak beriman. Makanya kita ini adalah umat yang dipilih oleh Allah. Siang malam pun orang mukmin bisa melakukan kebaikan.
Ditimpa kebaikan, dia bersyukur, itu menjadi kebaikan. Ditimpa musibah, dia bersabar, itu pun adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, wa an Anas qala lama saqula Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala taghasyahu al-karbu. Ketika sudah berat sakaratul maut menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu dan bapak, ya, yang namanya Rasul itu ketika akan mendekati ajalnya, ternyata beliau itu ketika berat sakaratul maut datang kepadanya, maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang sedang bersedih, ya. Faqalat Fatimah, kemudian Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa ala abika karbun ba'dal ya." Punten, gimana kata Fatimah? Fatimah mengatakan, "Wa aqraba abatah." Nah, kalau bahasa kita, ayahanda, kenapa engkau bersedih? Ayahanda, sungguh engkau telah bersedih. Faqala, maka Rasul berkata, "Laisa ala abika karbun ba'dal yaum." Setelah ini tidak akan ada lagi kesedihan bagi ayahmu. Ini hebatnya Rasulullah. Berbeda dengan kita. Nauzubillah min dalik, ya. Kalau kita, ya Allah, setelah meninggal bukan ada kebingungan lagi. Nauzubillah, ya. Tapi kata Rasulullah, setelah ini tidak akan ada lagi kebingungan bagi ayahanda. Di Rasul itu dijamin setelah meninggal itu Rasul tidak akan pernah ditimpa apa lagi. Ini Rasulullah. Jadi setelah sakaratul maut Rasulullah mah tidak akan ada kebingungan. Karena beliau adalah orang yang dijamin mendapatkan kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat. Beliau itu kalau sudah di akhirat justru Masya Allah. Di alam kubur pasti akan dimuliakan oleh Allah. Di sirat pun akan dimuliakan oleh Allah. Dan beliau itu adalah orang yang akan pasti menjaminkan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Setelah hari ini tidak akan ada lagi kebingungan bagi bapakmu ini. Ternyata itulah hari di mana Rasulullah SAW akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma mata, ketika Nabiullah Muhammad SAW sudah meninggal, qalat, maka berkata Fatimah, ya abatah ajaba rabban da'ah. Engkau telah ajaba, telah mengijabah, atau bahasa kita mah panggilan Allah sudah engkau laksanakan, yaitu kematian. Ya abatah jannatul firdausi ma'wah, yang namanya surga jannatul firdaus, tempat kembalimu. Ibu dan bapak, perlu kita ketahui, ternyata salah satu tempat yang paling paling istimewa di surga itu adalah jannatul firdaus. Idza sa'altumullahu ta'ala fas'alu al-firdaus fa innahu surul jannah. Kata Rasulullah, apabila kalian berdoa, maka berdoalah dengan meminta surga firdaus. Ini Pak anjuran dari Rasulullah. Maka kita jangan segan-segan, meskipun amal kita tidak sehebat Rasul, meskipun sholat kita tidak sekhusyuk Rasul, meskipun sedekah kita tidak sehebat Rasulullah, namun kita dalam berdoa, Allahumma inni as'alukal jannatakal firdaus. Allahumma inni as'aluka jannatakal firdaus. Ya Allah, aku memohon dan meminta kepadamu surga firdaus. Aku memohon dan meminta kepadamu surga firdaus. Ini doa yang dianjurkan Rasulullah SAW. Jadi kita harus pede minta surga firdaus. Ini Rasul mengatakan, kenapa? Karena surga firdaus itu merupakan surga yang paling utama dan punten persis di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan tengah-tengahnya surga, paling tingginya di surga, tengahnya paling surga, dan persis di bawah langsung arasy Allah Subhanahu wa taala. Itu kedudukan jannatul firdaus. Dan Fatimah mengatakan, wahai bapakku, engkau akan ditempatkan di jannatul firdaus. Ya abatah inna jibrilan nan'ah. Wahai bapak ayahanda, sesungguhnya malaikat Jibril telah mengabarkan kabar tentangmu. Falamma dufina qalat Fatimah. Ketika Fatimah pada saat itu dikubur, ketika Rasulullah dikubur pada saat itu, ya Anas, atobat anfusukum antahsyau ala Rasulillah at-turaba. Apakah diri-diri kalian merasa bangga ketika Rasulullah SAW ketika tanahnya pada saat itu diinjak-injak? Itu Masya Allah. Sebenarnya para sahabat tidak berani Pak menginjak-injak. Kebayang nggak, tanah itu kan di atasnya harus diinjak-injak. Kalau tidak diinjak-injak, itu di atasnya oleh Anas diinjak-injak.
Dan Anas pada saat itu menginjak-injak dalam keadaan dilema. Itu kekasihnya. Tapi ternyata kata Anas, ini yang diperintahkan Rasulullah SAW. Ini yang diperintahkan Rasulullah SAW. Jadi semua orang yang pada saat itu mengikuti tentang punten tentang penguburan Rasulullah SAW, mereka menangis dan mereka menahan haru dan mereka menahan kesabaran mereka. Kenapa? Karena yang dikuburkan adalah kekasihnya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini kesabaran dicontohkan oleh para sahabat, kesabaran dicontohkan oleh Fatimah, meskipun beliau pada saat itu akan berpisah dengan orang yang paling dicintainya. Oke, Ibu dan Bapak, ini sekali lagi berkenaan dengan bab sabar, salah satu yang berkenaan dengan sabar di antara sahabat, sabar sebagaimana diperintahkan Rasulullah SAW, dan ternyata sabar itu sekali lagi Ibu dan Bapak pahalanya amat sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan, mungkin udah jam 9, ada yang ditanyakan berkenaan dengan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih Ucap. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga ini dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya memasuki sesi diskusi. Sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat. Ustadz, mohon izin membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam uraian yang Pak Ustadz sampaikan, ada hadis yang disampaikan bahwa jadikanlah sholat dan sabar jadi penolongmu. Yang dimaksud sholat dalam hadis tersebut, sholat apa ya, Ustadz? Oke, salat yang dilakukan di situ adalah semua salat ya, wabil khusus salat wajib. Ibu dan Bapak punten, yang namanya sholat wajib itu akan melebihi daripada sholat yang sunnah. Kadang-kadang kalau kita sudah melaksanakan sholat sunnah, merasa lega dan kita merasa orang yang paling hebat di hadapan Allah. Tapi hampir tidak ada orang yang ketika melaksanakan sholat wajib kita merasa hebat. Justru sebenarnya kata para ulama, waliullah, para sahabat Rasulullah SAW itu mereka mementingkan sholat apa? Sholat wajib. Makanya kalau kita melaksanakan sholat wajib itu dengan menjaga waktunya, waktunya dijaga. Bahkan ada orang bapak-bapak pun dan sebelum dikumandangkan adzan mereka sudah melaksanakan sholatnya. Ini itu cara pertolongan akan datang kepada kita. Jadi maksud di sholat di sini semua sholat. Apalagi kalau sudah sholat wajibnya terjaga, maka sholat sunnah pun dijaga. Insya Allah orang ini akan selalu berada dalam pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada apa namanya? Jadi sekali lagi ibu dan bapak, kita harus bersegera itu wabil khusus kepada perintah Allah yang sifatnya apa? Wajib. Jadi kalau kita sudah melaksanakan wajib itu, kalau dikumandangkan adzan Allahu Akbar, tidak ada tempat Pak bagi kita, tidak ada tempat tujuan, Ibu dan Bapak, tidak ada tujuan bagi kita untuk berjalan kecuali ke masjid. Insya Allah itu pertolongan dari Allah akan segera. Karena sekali lagi, pertolongan Allah itu datangnya melalui apa? Salat. Salat itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Adukanlah semua permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat itu di mana doa, permohonan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bahasanya punten ya. Orang kalau pengen tahu, saya pengen punten ngobrol dengan Pak Haji Koswara. Nah, kalau tidak pernah ngobrol saya gimana mau tahu siapa saya, apa kebutuhan saya. Dan orang kalau tidak mau sholat, bayangkan bagaimana Allah bahasanya kita mengadukan. Ketika kita melaksanakan sholat, dalam sujud kita mengatakan, Subhana rabbiyal a'la, sampai dalam hati kita, ya Allah saya ini pengen ini, saya pengen ini, ya Allah saya pengen ini. Dan dia adukan semua permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Jadi sekali lagi, sholat itu adalah jalan kita berkomunikasi dengan Allah, mengadukan permasalahan kita kepada Allah itu melalui sholat. Sekali lagi, bukan hanya sholat sunnah, semua sholat itu adalah cara Allah memberikan pertolongan kepada kita. Apalagi kalau kita pengen ada cita-cita, kita sholat hajat, kita banyak dosa, kita sholat taubat, kemudian kita pengen punya masalah, melaksanakan sholat tahajudnya. Jadi sholat tahajud, sholat sholat duha. Jadi semua sholat itu pada dasarnya adalah jalan kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apalagi ketambah lagi sholat mutlak, sholat hajat. Rasulullah apa-apa, sholat aja, bingung. Dan sholat apa namanya? Nah, kalau kita bingung, cepat-cepat sholat. Ya, itu sholat istikharah. Jadi umat Islam dikit-dikit apa? Sholat aja. Ini kehebatan umat
Islam. Ada kebutuhan, sholat hajat. Ada itu sholat. Jadi qobliyah, ba'diyah, sholat, sholat, sholat. Makanya umat Islam keren banget. Ada apapun adalah dengan melaksanakan sholat. Dan ini sebuah benar Rasulullah SAW itu beliau ini kalau ada apa-apa beliau segera melaksanakan sholat. Yang dimaksud adalah sholat sunat. Kalau tidak waktunya sholat wajib. Kalau ada sholat wajib segeralah untuk melaksanakan sholat wajib. Makanya ibu dan bapak wabil khusus Bu Rela yang bertanya ya. Jadi maksud sholat di sini sekali lagi adalah sholat yang ya kita laksanakan, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib. Makanya kalau kita diberikan musibah oleh Allah, salah keluarnya terima masalah itu, kemudian bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Tidak ada ibadah yang sehebat melaksanakan ibadah sholat. Tidak ada jalan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah kecuali kita bersegera untuk melaksanakan ibadah sholat. Silahkan. Baik, selanjutnya ada yang mungkin mau bertanya Bapak Ibu, silakan. Boleh angkat tangan atau langsung dinyalakan mic-nya. Ada Bapak Pak Kemal, ada yang mau ditanyakan Pak? Mangga. Aman, aman, aman. Oke, siap-siap. Pak Mufti, ada yang mau ditanyakan Bapak? Mangga. Oke, sambil menunggu yang bertanya mungkin. Bapak Mufti, bagaimana Pak? Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah sudah jelas kayaknya. Oke, siap. Oke, Ustadz ada pertanyaan titipan dari sahabat Mabruk di sosial media. Izin membacakan. Ketika kita berhadapan dengan kezaliman, apakah kita harus bersabar atau harus meluruskan dalam rangka amal ma'ruf nahi munkar, Ustaz? Ketika kita melihat kezaliman itu ada hadis Rasulullah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Ketika kita melihat kemungkaran, maka robahlah kemungkaran itu dengan cara dirubah dengan tangan kita. Ini tangan mananya kekuasaan. Tapi awas kalau kita sebagai rakyat biasa robah dengan tangan itu malah jadi masalah. Jadi konsep ayat ini falyughayyirhu bil yadi itu dia dengan kebijakan pemerintah. Nah, ke tempat ada tempat maksiat ditutup hanya dengan tanda tangan pemerintah itu enak gitu. Makanya jadi yang namanya pemerintah itulah yang mereka mampu merubah kemaksiatan dengan tangan mereka. Fa'ilam yastati'. Nah, kalau tidak dengan lisan. Nah, ada orang mungkin para penceramah, para ulama itu dengan lisan mereka. Makanya kalau ada orang yang ulama tengah goreng-goreng karena maksiat, ya itu tugas mereka. Ya, kalau orang-orang yang tidak setuju, ya itu tugas mereka. Nah, itu cara merubah dengan apa? Dan Rasul mengatakan ada yang disebut dengan syaitonul ahros ya. Setan yang bisu itu adalah ketika orang yang berilmu tapi dia ketika melihat kemungkaran dia terdiam. Jadi nggak boleh kita diam ketika melihat maksiat. Yang ketiga, wabil qalbi, yaitu dengan hati kita. Ketika melihat kemungkaran, kita pengen merubahnya dengan hati. Minimal dalam hati kita tidak setuju dengan kemaksiatan. Nah ini yang maksiat yang ngiluan. Nah itulah salah satu wahwa adhaful iman. Kalau orang yang melihat kemungkaran dan dia tidak setuju dalam hati, itulah selemah-lemahnya iman. Bagaimana yang kita lakukan yang tadi? Kita bersabar, bersabarnya apa? Melihat situasi seperti itu, kita bersabar. Kita bersyukur, bersyukurnya apa? Kita tidak termasuk orang yang melakukan maksiat. Dan setelah itu baru kita ubahlah maksiat itu dengan tagdi. Bisa dengan tangan nggak? Kalau antum menjadi seorang yang punya kebijakan di tempat itu, rubah dengan tangan. Kalau tidak, antum berani nggak dengan kata-kata? Silakan aja dengan kata-kata. Oh nanti saya akan dimarahin sama orang. Nah itu resiko kalau dengan kata-kata itu pasti dimarahin. Yang ketiga, kalau tidak pengen yang paling aman itu dengan hati kita. Tapi sekali lagi, ini adalah selemah-lemahnya iman. Ketika kita melihat maksiat itu dalam hati kita tidak setuju dengan kemaksiatan yang dilakukan. Nah ini ya, tetap dalam kalau merubah itu harus ya dengan tata cara yang tadi tiga. Kemudian kita bersabar. Dalam sabar artinya apa? Bersabar yang namanya kalau orang mukmin itu melihat maksiat itu kan gak nyaman juga ya. Apalagi kalau kita bertetangga ya, dengan orang yang melakukan maksiat ya kita, masya Allah. Tapi di sisi lain kita harus menyadarkan. Mungkin seperti itu.
Kita tutup dengan doa aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'amin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi habli minas sholihin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun qina imama Rabbi ij'alna muqimas salati min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruk'ana wa sujudan wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tamtaksirana bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ij'alna wa awladana من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضيق برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah. Ya. Ya. Amin. Hatur nuhun Ustaz. Sami-sami Ibu dan Bapak hatur nuhun buat semuanya Nuhun. yang sudah bergabung. Mudah-mudahan kali lagi kita diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon Pak Ustadz. Sami. Oh, betul hatur nuhun. Tur nuhun kasadayana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Abi Nuhun, Pak Ustaz. tipayung Mangga Ustaz. Haji payung apa Haji sadayana. Ya. Haji mangga. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah selesai di acara kajian pada pagi hari ini. Saya pribadi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu jemaah sekalian, dan tentunya saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.